Selamat sore, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Penekanan warta jemaat sepanjang minggu ini. Itu yang pertama, kebaktian rumah tangga hari Selasa dan Kamis. Nyanyian yang dipakai adalah Mazmur dan Kidung Jemaat. Poin yang kedua mengenai berita PPGT Jemaat Rantepao. Perayaan Paskah dirangkaikan dengan pertemuan bulanan PPGT Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu 30 April dan 1 Mei 2021 di Lolai. Bagi anggota PPGT Jemaat Rantepao yang ingin bergabung, silakan mendaftarkan diri di koordinator kelompok masing-masing. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih dan mohon dukungan doa Bapak Ibu. Berikutnya pelayanan baptisan kudus anak. Pelayanan baptisan kudus anak kekasih Jatniel Tulak Madatu, anak dari Bapak Rizal Madatu dan Ibu Riksi Widiawati, akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Mei 2021 dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 9 WITA. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Yang berikut berita duka cita. Telah meninggal Bapak Hoce Koluku, orang tua dari Bapak Dr. Jerry Koluku atau mertua dari Ibu Diaken Yukarni Jerry pada hari Senin 19 April 2021 di Palopo. Jenazah almarhum Hoce Koluku telah dimakamkan atau dikremasi pada hari Rabu 21 April 2021 di Bolangi, Makassar. Kedua, Bapak Victor Iwan Papayungan atau Bapak Tristan, anggota Jemaat Rantepao kelompok 2, pada hari Rabu 21 April 2021 di Rumah Sakit VPC Makassar. Jenazah sekarang berada di kelompok pelayanan 2. Ibadah pemakaman dilaksanakan pada hari Senin 26 April 2021 pukul 11 WITA. Yang ketiga, Ibu Marta Afi, orang tua angkat dari Bapak Diaken Iskialumu dan nenek dari Ibu Penatua Veronica Adriati, pada hari Rabu 21 April 2021 pukul 11.55 WITA di rumah kediaman Seriti. Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang dalam. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Penekanan yang berikut, bantuan sarana pelayanan untuk klasis mitra. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana pelayanan untuk klasis mitra atau klasis parandangan, maka BPK Klasis Rantepao mengadakan penggalangan dana berupa lelang kopi di Jemaat Rantepao pada hari ini, Minggu 25 April 2021 dalam kebaktian Jemaat pukul 6, pukul 9, pukul 11, pukul 18 atas dukungan dan partisipasi Bapak, Ibu, saudara-saudari diucapkan terima kasih. Pun tambahan penekanan warta. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus.
Kiranya kasih karunia Sang Kepala Gereja menaungi selalu dalam tugas pelayanan di tengah jemaat. Program unggulan Klasis Rantepao adalah kemitraan. Kemitraan dengan Klasis Rantebua telah ditutup pada Oktober 2019 yang berlangsung selama 5 tahun. Pada Desember 2019 melalui rapat kerja Klasis Rantepao di Jemaat Sion Sangkombong memutuskan untuk membuka kembali kemitraan dengan klasis yang lain, yaitu Klasis Parandangan. Di tahun 2020 diharapkan Klasis Rantepao telah dapat memulai kegiatan kemitraan. Namun karena pandemi COVID-19 maka terkendala dan secara resminya kemitraan tersebut pada Agustus 2020 pada sidang Klasis Parandangan. Kemitraan Klasis Rantepao dengan Klasis Parandangan berlangsung selama 3 tahun ke depan. Adapun model kemitraan kita dengan Klasis Parandangan tidak lagi memasangkan jemaat dengan jemaat dan bergerak pada hal fisik, tetapi melihat secara umum kebutuhan pelayanan serta membangun sumber daya pada beberapa jemaat di Klasis Parandangan dengan mekanisme kerjasama jemaat sesuai potensi dalam Klasis Rantepao. Adapun yang dapat direalisasi pada tahap pertama kemitraan ini adalah: 1. Kebutuhan sarana pelayanan untuk 5 jemaat yang terpencil: Jemaat Kalok, Jemaat Buntu Dasi, Jemaat Paranggai, Jemaat Talimbangan, dan Jemaat Sarambu. Sarana pelayanan yang dibutuhkan adalah stola, sloki perjamuan, Alkitab besar, dan kalender Gereja Toraja. Kebutuhan tersebut telah dibagi ke jemaat-jemaat untuk disediakan terlampir pembagiannya. 1 unit motor, kedua, 1 unit motor second atau baru untuk 1 pelayanan yang melayani beberapa jemaat pada medan yang berat dan berjauhan. Ada natura hasil bumi dari Pulau-Pulau yang akan ditukarkan dengan dana pada setiap jam ibadah hari Minggu dengan model lelang Amerika, dengan maksud agar anggota jemaat dilibatkan sambil bagian dalam hal kemitraan ini. Seberapa dana yang terkumpul nanti diperuntukkan untuk membeli 1 unit kendaraan second atau baru. Ketiga, suplai tenaga pelayan atau pendeta Klasis Rantepao pada kegiatan ibadah pada jemaat yang dimaksudkan di atas sesuai koordinasi BPK Parandangan. Pada 5 jemaat tersebut terkadang tidak ada ibadah hari Minggu karena tidak dijangkau tenaga pelayan. Banyak anggota yang sudah lari dari aliran-aliran yang sudah banyak berdiri di atas karena kurangnya sentuhan dan kegiatan ibadah. Keempat, mengatur kegiatan pembinaan dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan, masalah, dan tantangan. Hal tersebut akan dikoordinasikan kemudian dengan Klasis Parandangan. Jika telah terkumpul sarana pelayan yang telah terbagi ke jemaat-jemaat dan dana hasil natura akan dikolektifkan pengumpulan di BPK dan BPK akan menjadwalkan perkunjungan penyerahannya karena tidak mungkin terjangkau dalam 1 hari. Sangat diharapkan jika dalam perkunjungan ada perwakilan setiap jemaat, BPK dan OIG Klasis. Demikian persuratan kami atas dukungan dan kerjasama pimpinan jemaat. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan kita. Salam kasih dan doa. Badan Pekerja Klasis Rantepao, Ketua Pendeta MM Randa STH MM, Sekretaris Pendeta Masak Etung Abang STH. Sekian penekanan warta jemaat. Saatnya kita akan masuk ke dalam ibadah. Mari persiapkan hati kita untuk beribadah.
Terima kasih. Shalom, selamat sore menjelang malam. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita menghadap Allah. Kita bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan satu minggu telah kita lalui dalam suka duka kehidupan, karya dan keselamatannya. Hari ini kita dipersekutukan kembali sebagai umat yang dikuduskan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, merayakan hari yang dikuduskannya dengan tuntunan tema kebenaran yang dikehendaki. Mari kita bernyanyi bagi Tuhan, sujud menyembah kepadanya dengan pujian yang terindah hanya bagi Allah yang Maha Kudus. Satu hal yang kurindu. baik satu hari di pelataran-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit
dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Mari bersama dalam persekutuan kita pada saat ini, dengan kerendahan hati dalam saat teduh sejenak, kita datang mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa kami yang pemurah, kami mengaku bahwa kami telah berdosa kepadamu dan kepada sesama kami dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Kami mohon kemurahan dan pengampunan-Mu dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kepada kita sekalian yang dengan sungguh datang kepada Tuhan mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Amin. Kita akan bermazmur dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan, gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, Seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumahku sepanjang masa.
Amin. Saudara-saudara, kita persiapkan bacaan kita. Yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 4. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang pertama sampai 12. Bacaan yang kedua dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 24. Dan bacaan Injil kita pada malam hari ini dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Biarkan firman Tuhan tersedia di hadapan kita. Kita buka bersama. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari bersama kita mohon hikmat dalam doa. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah yang kekal, Gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kami, membimbing kami ke jalan yang benar. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, kami akan tetap berkata, kami tidak akan takut karena Tuhan berserta dengan kami. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami, Tuhan. Kami boleh hadir berkumpul bersama dalam sebuah persekutuan di tempat ini. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan dalam persekutuan kami, Tuhan, kami akan membaca dan belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, mampukan kami, beri hikmat kepada kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan ini. Dan terlebih Roh Kudus, mampukan kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu saat ini, Tuhan tolong hamba-Mu. Hamba tidak punya kemampuan apa-apa. Olehnya itu Tuhan, biarlah Engkau yang berperkara di tempat ini. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ini dengan baik, sesuai dengan tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah. Karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, bahagian firman Tuhan yang pertama dari Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai ayat 12. Firman Tuhan. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya,
sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, "Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu?" Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan. Keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Amin. Firman Tuhan. Bersama kita berdiri. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Gembala yang Baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini.
Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Yesus Kristus, Kure Sumangapu. Shalom Bapak Ibu, selamat malam untuk kita semua. Bersyukur pada saat ini kita masih dimungkinkan Tuhan untuk menikmati kekuatan dan kesehatan dan juga kehidupan, untuk bersama bersekutu memuliakan Tuhan, merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Dari 4 bacaan kita bersama dengan Mazmur 23 tadi, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan tema yang menuntun kita adalah kebenaran yang dikehendaki. Kamanaparan tunanga puang. Itu yang menjadi tema perenungan kita dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja pada minggu ini, bahkan sepanjang minggu ini dalam kebaktian-kebaktian rumah tangga. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan kekristenan, kita memiliki ajaran yang sangat penting dan sangat berharga sekali untuk kita jaga dan untuk kita imani dalam kehidupan kita. Secara khusus kita dalam konteks Gereja Toraja, dalam pengakuan kita mengakui bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam konteks kita Gereja Toraja, kita mengakui itu, ada tertulis dalam naskah pengakuan kita, Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengajaran yang seperti ini, saudara-saudara, ajaran-ajaran, dogma-dogma atau doktrin-doktrin yang seperti ini, hendaknya kita harus pegang dengan sungguh dan diimani dengan sungguh, dihidupi dalam kehidupan kita setiap hari. Kita mengimani betul-betul bahwa Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah betul-betul Tuhan, adalah betul-betul Allah, adalah betul-betul Juru Selamat yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah ketika dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan kekristenan, dalam kehidupan persekutuan, kita menjumpai ada orang yang kemudian masuk memberikan ajaran yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan, Yesus Kristus itu bukan Allah, Yesus Kristus itu bukan Juru Selamat, dia hanya manusia biasa dan dia tidak layak disebut sebagai Tuhan. Kira-kira mbak respon tato? Sebagai orang-orang yang percaya dan mengaku dengan sungguh bahwa Yesus itu Tuhan, pasti tak kuasa salah kom itu. Pasti kita akan menjangka dan meluruskan pandangan yang keliru itu. Dan kemudian memberikan sebuah pemahaman bahwa Yesus Kristus betul-betul Tuhan dan Juru Selamat yang telah bangkit dari antara orang mati. Dalam konteks bacaan utama kita di 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 19 sampai 24, Bapak Ibu Saudara-saudara, diperlihatkan bahwa Yohanes pun melihat sesuatu hal yang tidak biasa dalam kehidupan jemaat mula-mula saat itu. Yohanes melihat dalam jemaat berkembang pengajaran-pengajaran sesat, Bapak Ibu Saudara. Berkembang pengajaran-pengajaran yang kemudian akan menggoyahkan iman jemaat pada saat itu. Sehingga melihat hal demikian, Yohanes mengatakan tak menatongan teh. Sehingga harus diluruskan persoalan ini. Harus diberikan pemahaman yang benar tentang ajaran ini. Sehingga Yohanes menuliskan surat ini
untuk kemudian meneguhkan iman jemaat mula-mula pada saat itu. Karena pada saat itu sudah banyak jemaat yang terombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran sesat. Saat itu sudah banyak jemaat yang telah mempercayai pengajaran-pengajaran itu yang berujung pada sikap saling mengasihi antara satu dengan yang lain itu menjadi pudar. Kalau kita lihat dalam Alkitab sendiri memberikan penekanan dalam kehidupan jemaat mula-mula saat itu, Bapak Ibu Saudara. Mereka hidup dalam kasih yang sungguh sangat luar biasa. Alkitab sendiri mengatakan dalam jemaat mula-mula mereka tidak mengatakan kami punya barang atau kami punya harta sedemikian dan itu punya kami sendiri dan kami tidak akan bagikan kepada orang-orang lain. Tidak demikian. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat mula-mula, mereka mengatakan barang ini adalah kepunyaan bersama yang harus digunakan untuk kepentingan bersama. Sungguh luar biasa sikap saling mengasihi yang diperlihatkan oleh jemaat mula-mula saat itu. Tapi ketika pengajaran sesat hadir dalam jemaat, ketika pengajaran yang mengajarkan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan juru selamat, Yesus itu hanyalah manusia biasa yang tidak layak disebut Tuhan, itu kemudian menggoyahkan iman jemaat pada saat itu dan ya berhasil membuat sebagian jemaat mula-mula kemudian ragu kembali atas iman mereka, atas apa yang mereka percayai selama ini. Mereka mulai bertanya-tanya, tongan siara kata Yesus, diata ado kayu piata, mate, nama limbangun sule. Apakah betul dia Yesus yang begitu? Apakah dia betul-betul Tuhan? Apakah dia betul-betul Allah? Jemaat saat itu mulai bimbang, mulai ragu, mulai goyah dengan pengajaran-pengajaran yang sesat masuk. Pengajaran yang mereka terima selama ini, mereka kemudian pertanyakan kembali. Ragu-ragu, bimbang mereka kembali. Sehingga Yohanes menegaskan dalam bacaan ini, Yohanes hendak meneguhkan iman jemaat bahwa teruslah percaya kepada Yesus. Kita ini adalah anak-anak Allah yang harus hidup sesuai dengan kehendak Bapa, yang harus hidup dalam kebenaran. Yang harus hidup terus percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah Tuhan dan betul-betul juru selamat. Dan akibat dari kebimbangan jemaat pada saat itu, saudara-saudara, mereka kehilangan damai sejahtera dalam hati mereka yang berujung pada hilangnya sikap saling mengasihi yang seperti saya katakan di awal tadi. Mereka kehilangan shalom dalam kehidupan mereka. Tidak ada lagi ketenangan dalam kehidupan jemaat. Tidak ada lagi kesabaran dalam hidup jemaat. Tidak ada percaya diri lagi. Kehilangan konsistensi iman mereka. Krisis iman melanda jemaat saat itu. Karena apa? Karena pengajaran yang sesat masuk dalam kehidupan jemaat. Hati mereka mulai bertanya-tanya dan menghakimi mereka sendiri dan mengatakan, salah muko. Muloko patongan manusia biasa. Yaitu Yesus manusia biasa. Yang mati seperti manusia biasa dan tidak layak dianggap sebagai Tuhan. Bodoh-bodoh kamu pergi percaya Dia. Hati mereka kemudian mulai menghakimi jemaat pada saat itu. Dan melihat hal ini Bapak Ibu Saudara, Yohanes kembali menegaskan dalam bacaan kita bahwa ketika engkau mengalami hal demikian, ketika hatimu berada dalam kegelisahan, ketika hatimu berada dalam kebimbangan, ketika hatimu berada dalam keadaan yang tidak karuan, hancur, Yohanes mengatakan datanglah kepada Tuhan dan tenangkan hatimu. Karena hanya pada Tuhanlah engkau bisa memperoleh ketenangan hati. Datang sama Tuhan, tenangkan hatimu. Di ayat 19. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Yohanes mengajak jemaat saat itu, mari datang sama Tuhan. Minta ketenangan sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Karena hanya dekat dengan Allah, hatimu bisa memperoleh yang namanya damai sejahtera dan ketenangan. Jangan menghakimi diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Dengan mengatakan saya ini adalah orang yang sudah sangat berdosa sekali, saya sudah tidak layak lagi untuk masuk dalam persekutuan, saya sudah tidak layak lagi berdoa, saya sudah tidak layak lagi membaca firman Tuhan, saya tidak layak lagi menyembah Tuhan, saya orang berdosa, saya rusak, saya
hidup dalam ketidakberesan di hadapan Allah. Kadang-kadang itu menghantui kehidupan kita sebagai manusia biasa. Tapi firman Tuhan menegaskan pada saat ini Bapak Ibu Saudara, datang sama Tuhan. Ketika engkau mengalami hal demikian, datang sama Tuhan. Supaya engkau beroleh hati yang tenang, hati yang penuh dengan damai sejahtera. Ada dua murid Yesus yang sebelum penyaliban Yesus mengkhianati gurunya, yakni Petrus dan Yudas. Petrus, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ketahui bersama, ia menyangkal Yesus. Orang mengatakan, ada perempuan dan ada kelompok-kelompok orang yang mengatakan kepada Petrus, kau salah satu bagian dari Yesus. Solamu tu Yesus, gurumu tu Yesus, mengaku kok. Tapi apa yang dikatakan Petrus? Tak aku tanda itu toh ya tuh. Saya tidak mengenal dia. Petrus dengan tegas mengatakan saya tidak mengenal dia. Dan pada akhirnya saudara-saudara, Petrus menyesal dan Petrus menyadari bahwa saya salah. Hati Petrus kemudian menghakimi dia, salah kutu Petrus, masa gurumu mau pasus itu? Masa Yesus yang mengasihi engkau selama ini, yang memberikan kekuatan kepadamu, yang memberikan pertolongan perlindungan kepadamu, engkau sangkali dan engkau tidak mengakui dia sebagai gurumu. Hatinya menghakimi Petrus saat itu, saudara-saudara. Tapi luar biasanya yang dilakukan Petrus apa? Ia mengambil jalan yang benar. Ia menyadari dirinya ia penuh dengan dosa. Ia menyadari dirinya berada dalam kesalahan. Ia menyadari dirinya melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan apa yang dilakukan Petrus? Dia berbalik kepada Tuhan, memperbaiki kehidupannya dan pelayanannya luar biasa. Kalau kita lihat perjalanan pelayanan Petrus. Dan yang kedua adalah Yudas. Yudas pun juga mengkhianati Yesus. Yudas menyerahkan Yesus. Dan ketika ia merasa bersalah, menyadari dirinya bahwa apa yang ia lakukan ini tidak benar, apa yang ia lakukan ini adalah suatu hal yang keliru, ia kemudian menyadari itu. Tapi jalan yang ia ambil adalah berbeda dengan Petrus. Jalan yang diambil Yudas adalah mengakhiri hidupnya. Yang sebenarnya saudara-saudara, dia bisa bertobat, dia bisa memperbaiki kehidupannya. Tapi dia kemudian tidak mau datang sama Tuhan, dia tidak mau mengakui semuanya di hadapan Tuhan. Ini memperlihatkan dua hal yang berbeda, yang mau memperlihatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan sungguh-sungguh menunggu kita untuk datang kepadanya. Tuhan sungguh-sungguh terus-menerus menunggu kita untuk datang bertobat, bersandar sepenuhnya kepada Allah. Yohanes mendorong jemaat mula-mula saat itu untuk terus percaya, teguh, kokoh dalam iman mereka bahwa di dalam Yesus ada ketenangan kehidupan. Di dalam Yesus ada kedamaian. Di dalam Yesus ada damai sejahtera. Teruslah percaya kepada Yesus. Serahkan hatimu untuk dituntun oleh Tuhan. Dan jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan pernah mengandalkan kekuatan duniawi ini. Hiduplah sebagai anak-anak Allah yang tidak bimbang dan tidak ragu untuk terus datang kepada Allah, datang mendekat kepada Tuhan Yesus sang pemilik kehidupan kita. Dia adalah Bapa yang penuh dengan kasih. Dia adalah Bapa yang penuh dengan kebenaran. Yesuslah kebenaran itu. Olehnya itu sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita wajib datang untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Hidup dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Hidup saling mengasihi di hadapan Tuhan. Jangan pernah mengatakan engkau mengasihi Tuhan, tapi sesamamu engkau tidak kasihi. Jangan pernah engkau mengatakan engkau mencintai Tuhan, tetapi saudaramu engkau tidak sayang. Mengasihi Tuhan sama dengan mengasihi sesama kita. Hiduplah dalam kebenaran. Pertanyaannya, kebenaran apa yang dimaksudkan? Kebenaran apa yang kita harus hidupi dalam hidup ini? Hidup dalam ketenangan, hidup dalam kasih dengan sesama, hidup dalam ketaatan di hadapan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, hidup dalam kebenaran. Karena orang yang berasal dari kebenaran Bapak Ibu Saudara pasti memiliki kerinduan yang besar untuk datang terus kepada Tuhan. Orang yang berasal dari kebenaran akan terus mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Orang yang hidup dalam kebenaran akan mengatakan lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain.
orang yang berasal dari kebenaran, orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang taat dalam kebenaran pasti akan terus mengatakan, saudara-saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Mari merenungkan ini dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dimanapun kita berada, seberat apapun tantangan kita, ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, ketika kita hidup dalam kebenaran, ketika kita menyerahkan kehidupan ini untuk dituntun oleh Allah, seberat apapun kehidupan kita, seberat apapun tantangan kita, kita pasti akan bisa melewatinya. Seperti yang dialami oleh Petrus dan Yohanes dalam Kisah Para Rasul pasal 4. Kalau kita lihat bacaan kita, saudara-saudara, saat itu mereka berada dalam masalah yang besar sekali. Secara manusiawi bisa saja mereka mengatakan, aduh, lebih baik saya berhenti melayani, lebih baik saya berhenti memberitakan tentang Yesus. Masa kameloan tidur pokada, loki ditangkap dan ditarungkuki. Masa sesuatu hal yang baik kita percakapkan, kita beritakan tentang hal yang baik, kita ditangkap, kita dipenjara. Secara manusiawi bisa saja mereka mengatakan, nah, saya stop melayani. Tapi tidak, Bapak Ibu Saudara. Ketika berada dalam pergumulan saat itu, ketika berada dalam masalah yang besar, karena mereka ditangkap, mereka dipenjara, mereka diadili karena kehidupan mereka, karena pengajarannya tentang Yesus, namun mereka bisa melewati semua itu. Petrus dan Yohanes bisa melewati itu karena mereka sadar ada Tuhan yang bersama dengan mereka. Ada Tuhan yang pasti menolong mereka. Ada Tuhan yang pasti memberikan kebijaksanaan bagi mereka untuk menghadapi setiap persoalan kehidupan. Ini hendak menegaskan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa jangan pernah takut berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah takut hidup dalam kebenaran. Jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Dunia boleh menolak kita. Orang-orang yang kita kasihi boleh membenci kita. Tapi ingat, Tuhan tidak akan pernah membiarkanmu jatuh sampai tergeletak. Karena Tuhan ada selalu bersama dengan engkau dan mengasihi setiap anak-anaknya. Dalam pergumulan mereka, Petrus dan Yohanes tidak gentar untuk bersaksi. Bahkan menggunakan situasi saat itu untuk terus memberitakan bahwa yang menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir itu bukan karena kuat dan hebat kami. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, sebenarnya Petrus dan Yohanes ini bisa saja menyombongkan diri, Bapak Ibu Saudara, dan mengatakan, yo, kamiri. Belan na kamiri itu na bisa maling katutoy to. Petrus dan Yohanes bisa saja demikian. Tapi mereka menyadari bahwa Allah lah yang harus ditinggikan dalam pelayanan mereka. Tuhan lah yang harus dimuliakan dalam pelayanan mereka. Sehingga mereka mengatakan, yang menyembuhkan orang yang sakit sejak lahir ini, orang yang membuat orang yang lumpuh ini bisa berjalan kembali adalah Yesus Kristus, yang telah kamu serahkan, yang telah kamu siksa, yang telah mati dan telah bangkit dari antara orang mati. Luar biasa sekali pengorbanan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kematian dan kebangkitan Yesus menegaskan bahwa Dialah gembala yang baik. Kematian dan kebangkitannya memperlihatkan bahwa Dia rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seperti yang nyata dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah gembala yang memelihara domba-dombanya. Dia adalah gembala yang menuntun domba-dombanya ke kehidupan. Dia adalah gembala yang melindungi domba-dombanya dari setiap ancaman yang bisa memporak-porandakan persekutuan domba-dombanya. Olehnya itu, Bapak Ibu Saudara, sebagai domba-domba Yesus, apa yang harus kita lakukan? Dalam Injil Yohanes, di situ ditegaskan, setialah mendengar suara gembalamu. Setialah mendengar suaranya, ikutlah dalam tuntunannya. Jangan pernah ragu akan kuasa Allah. Jangan pernah bimbang akan kuasa Allah. Perasaan bersalah boleh hadir menghampiri kehidupan kita. Persoalan pergumulan boleh menghampiri kehidupan ini. Sakit penyakit boleh melanda. Pergumulan dalam pendidikan, pergumulan dalam keluarga, dalam tempat kerja, dalam lingkungan masyarakat boleh menghampiri kehidupan kita. Tapi tetaplah percaya bahwa Ia akan menuntun dan membimbing kita
kepada ketenangan. Orang yang hidup dalam kebenaran, Bapak Ibu Saudara, orang yang terus taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, akan terus mengatakan, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Dan pada akhirnya, orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup dalam ketaatan akan mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun persoalan pergumulan menghampiri kehidupanku, aku tidak akan takut karena Tuhan besertaku. Luar biasa refleksi iman dari seorang pemazmur. Dan sebaiknya kita refleksikan juga dalam kehidupan kita setiap hari. Orang yang berasal dari kebenaran, orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang melakukan kebenaran, pasti akan taat melakukan perintah Tuhan dan berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Jaminan orang yang hidup dalam ketaatan, jaminan orang yang hidup mengandalkan Tuhan, jaminan orang yang terus berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dinyatakan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 22 dalam bacaan kita. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini hendak memperlihatkan sekali lagi Bapak Ibu Saudara bahwa setiap orang yang hidup dalam kebenaran, setiap orang yang hidup mentaati firman Tuhan, hidup dalam hukum-hukum Allah, firman Tuhan mengatakan, apapun yang kamu minta dalam nama Bapa akan dinyatakan kepadamu sesuai dengan waktu yang Tuhan telah tentukan dalam kehidupan kita masing-masing. Karena kita percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Hiduplah dalam kebenaran, beritakanlah kebenaran itu. Beritakanlah bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, supaya semua orang tahu bahwa di dalam Yesus ada kehidupan kekal, bahwa di dalam Yesus ada kebenaran yang sungguh. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kita kembali merenungkan firman Tuhan ini. Melihat dalam kehidupan kita, sudahkah kita hidup dalam kebenaran? Atau justru kita terus hidup dalam ketidakberesan di hadapan Tuhan? Ketika hatimu mengatakan engkau bersalah, engkau berdosa, engkau tidak layak datang kepada Tuhan, jangan terus-menerus menghakimi hidupmu, karena Tuhan lebih tahu kehidupanmu. Tuhan lebih tahu pergumulanmu. Tuhan lebih tahu apa yang kau alami saat ini. Tuhan lebih tahu apa yang kau butuhkan saat ini. Tuhan jauh lebih tahu kehidupanmu dibanding engkau mengetahui kehidupanmu sendiri. Datanglah sama Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran, supaya engkau memperoleh hati yang tenang, hati yang penuh dengan damai sejahtera. Mari bersama kita berdoa-doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama berdiri. Bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman Rasul sebagai pengakuan iman bersama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, dan Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, ada kesempatan bagi kita untuk memberi ungkapan syukur kita. Firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 108 meneguhkan kita dalam memberi ungkapan syukur. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema, janganlah berkebun dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupku, bukankah ungkapan syukur karena Kristus menebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus, tolonglah sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Sebagaimana yang diwartakan, ada kopi yang mau diuangkan. Silakan Ibu Mary untuk membantunya. Ya, Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan mengadakan aksi secara lelang Amerika saja ya. Kita hitung waktunya mungkin 5 menit ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai sambil tolong kasih jalan. 3 menit. Kasih jalan saja. Jadi Bapak Ibu menyebutkan saja berapa dan majelis akan menghampiri Bapak Ibu untuk sumbangan kita. Disilahkan mulai. Aksinya kopi ya, kopi Arabica. Untuk aksi jemaat mitra di Parandangan. Ya disilakan Bapak Ibu sidang jemaat yang
yang rela untuk memberikan persembahan. Ya. Ada di belakang satu orang. Rp20.000. Di belakang satu orang. Oh, 2 orang. Rp50, 1 orang di sebelah sini. Ada Bapak 50.000. Bapak di depan. Di depan 50.000. Sudah. Ya baik Bapak Ibu, dengan demikian yang dapat Bapak, dan terima kasih atas persembahannya. Tuhan memberkati. Kita bersama mempersiapkan hati kita, satukan hati untuk masuk dalam doa syafaat pada saat ini. Mari bersama kita berdoa. Kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga. Kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu, merendahkan hidup kami, karena kami sesungguhnya menyadari bahwa hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan, hanya Engkau Allah yang layak diagungkan dalam kehidupan ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu. Firman-Mu boleh hadir menyapa kami semua pada malam hari ini, dan sekiranya Tuhan firman-Mu ini yang Kau menteraikan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk boleh melakukannya, terus hidup dalam kebenaran, menghidupi firman Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di sorga, dalam persekutuan kami pada saat ini, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan orang tua saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh oleh karena penyakit. Dalam warta jemaat ada 17 orang dan ada beberapa tambahan, Bapak Penatua Jika Tondok, Bapak Penatua Jakob Boko, Ibu Penatua Agustin Lumpun, Ibu Asno, Bapak Freddy Tiranda di Kalimantan, dan mungkin masih ada orang tua saudara-saudara kami yang belum sempat kami sebutkan dan belum sempat dicatat dalam warta jemaat. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan anak-anak-Mu ini. Mari Engkau datang dalam kehidupan mereka, Kau menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi. Biarlah melalui semuanya itu ya Bapa, kesehatan yang luar biasa Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan mereka. Tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi Bapa, bukan kehendak kami. Saat ini pun juga kami bersyukur bersama dengan 43 jemaat Tuhan yang bersyukur untuk hari ulang tahun mereka di hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang Kau nyatakan bagi mereka dalam kehidupan mereka. Sempurnakan sukacita mereka dan mampukan mereka Tuhan untuk terus bersyukur atas setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saat ini juga Tuhan, dalam persekutuan kami menyerahkan orang tua kami para lansia di jemaat Tuhan di tempat ini. Mari Engkau tolong orang tua kami para lansia Bapa. Engkau berkati mereka dalam kehidupan masa tua mereka. Meskipun kondisi fisik semakin melemah karena umur mereka, usia mereka semakin bertambah, tapi kami percaya iman pengharapan mereka di dalam Tuhan akan terus bertambah dan akan terus menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan mereka,
adalah juru selamat yang akan terus menyatakan yang terbaik dalam kehidupan orang tua kami para lansia. Bapa di sorga, kami serahkan segala bentuk pelayanan jemaat Tuhan sepanjang minggu ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, penatua, diaken, dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan berkati setiap jadwal yang telah ditentukan. Biarlah ya Bapa di sorga, semuanya boleh berjalan dengan baik. Begitupun juga dengan rencana PPGT yang akan melaksanakan Paskah bersama pada hari Jumat dan hari Sabtu yang akan datang. Tuhan tolong berkati setiap rencana ini, sekiranya semua boleh berjalan dengan baik, dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Bapa di sorga, kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga untuk usaha yang Kau nyatakan bagi mereka. Terima kasih untuk pekerjaan yang Kau berikan kepada mereka. Ajar mereka untuk dengan setia, dengan bijaksana dalam bekerja. Biarlah melalui pekerjaan mereka boleh menikmati berkat Allah, mereka boleh menikmati sukacita daripada-Mu, dan mampukan mereka untuk terus bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Begitupun kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sementara berjuang dalam mencari pekerjaan. Mari ya Tuhan, Engkau tolong mereka, Engkau bukakan yang terbaik. Sekiranya mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang betul-betul berasal dari Tuhan, dan di dalamnya mereka menaikkan ungkapan syukur untuk kebaikan Tuhan. Begitupun kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang duduk dalam bangku pendidikan, dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka, mampukan mereka untuk boleh terus belajar dengan baik, sekiranya boleh menyelesaikan studi dengan baik, dan nama Tuhanlah yang ditinggikan dalam kehidupan, dalam perjuangan menuntut ilmu anak-anak dan saudara-saudara kami. Bapa di sorga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, bersyukur untuk anak-anak-Mu yang Kau libatkan dalam pelayanan, tim COVID dan tim multimedia, dan juga semua yang terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di sorga untuk talenta yang Kau nyatakan bagi setiap pelayan-pelayan-Mu. Biarlah Bapa di sorga, apa yang dilakukan oleh setiap anak-anak-Mu ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan mampukan mereka untuk terus dengan setia, dengan tekun melayani Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk beberapa saudara-saudara kami, beberapa keluarga yang dalam duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, keluarga dari almarhum Bapak Hoce Koloku dan keluarga dari almarhum Bapak Victor Iwan Papayungan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan semua rumpun keluarga yang berduka ini. Mari Engkau tolong mereka Bapa, mari Engkau hiburkan mereka, sekiranya mereka boleh dikuatkan dan diberikan pengharapan bahwa setiap orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan pasti akan menikmati penghiburan dan pertolongan yang sejati. Begitupun juga Tuhan, kami berduka, kami sedih atas peristiwa yang menimpa bangsa kami. Dalam hal ini tenggelamnya KRI Nanggala 402 yang sampai saat ini belum ditemukan. Bapa di sorga, kami berduka untuk peristiwa ini. Engkau kuatkan setiap keluarga yang ditinggalkan Bapa. Biarlah semuanya boleh menikmati pertolongan yang asalnya daripada-Mu. Biarlah Engkau yang menghiburkan mereka. Dan setiap usaha pencarian kapal ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mampukan pemerintah, mampukan setiap elemen yang bertugas untuk mencari kapal ini. Biarlah boleh ditemukan dan boleh dilaksanakan proses selanjutnya, dan biarlah kuasa Allah yang terus dinyatakan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu juga Tuhan kami menyerahkan untuk pemerintahan khususnya di Toraja Utara dan di Tanah Toraja, untuk setiap bupati dan wakil bupati, untuk setiap para wakil rakyat. Tuhan tolong mereka, Tuhan mampukan mereka untuk betul-betul menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Biarlah ya Bapa, kuasa dan kemurahan-Mu terus nyata dalam hidup mereka, dan mampukan mereka untuk terus mengandalkan Engkau dalam tugas tanggung jawab mereka. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami pada malam hari ini dan seterusnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehidupan kami boleh terus berada dalam kendali dan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur saat ini Engkau melayakkan kami untuk memberikan persembahan. Sekiranya ya Bapa di sorga, persembahan ini dapat dikelola dengan baik, boleh berbau harum di hadapan-Mu, dan yang masih ada pada kami. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk mempergunakannya dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini permohonan kami, ini ungkapan syukur kami yang kami sampaikan kepada-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang Allah yang sudah mati dan bangkit
dari antara orang mati, karena betul-betul mengasihi kami. Olehnya itu mampukan kami Tuhan untuk terus hidup dalam kebenaran, menghidupi firman Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bagaikan bejana siap dibentuk, dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. bersama katakan ku mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sejahtera Allah. Tetaplah berjalan dalam kebenaran yang dikehendaki di dalam kehidupanmu setiap hari. Olehnya itu, mari bersama kita mengarahkan hati kita pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancak, namun kasih setiamu tak pernah dariku, sebagai nyanyian syukur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku tak
Bapak Ibu yang kekasih, mari kita bersyukur. Demikianlah ibadah kita pada sore hari ini menjelang malam. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, telah menara dan berkota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti